Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Saleh Wibowo? Semoga selalu sehat dan senang saya bisa bertemu lagi, senang bisa berbagi experience kepada teman-teman supaya ini bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, hari ini saya akan membahas bagaimana mengoptimalkan POS atau point of sales sehingga sales kita atau penjualan kita akan lebih mudah untuk ditingkatkan. Nah, teman-teman, kita semua percaya bahwa kalau kita ada di jalan tol, kita perlu rambu-rambu, betul kan? Rambu-rambu. Jadi, POS ini sebetulnya seperti rambu-rambu kita untuk meningkatkan sales. Jadi, yang jelas, POS itu dengan menggunakan POS, point of sales, kita pada track yang benar. Tetapi tidak cukup hanya menggunakan saja, tetapi dioptimasikan POS. Artinya apa POS itu? Dioptimalkan, yaitu dipakai setiap hari, teman-teman. Oke, saya punya pengalaman melakukan optimasi di 38 kafe di seluruh Indonesia, hanya bermodalkan dengan pengembangan POS. Teman-teman, dengan POS itu, kita akan dapat mencatat semua transaksi dengan lengkap. Oke, dengan kopi ya, kita akan tahu berapa jumlah makanan dan minuman yang terproduksi, baik itu di hotel, resto, ataupun kafe, ataupun resto kecil juga ya. Berapa minuman, berapa makanan. Oke, kemudian kita akan juga melihat berapa jumlah kopi, berapa jumlah minuman non-kopi, berapa makanan berat, main dish, atau snacking. Nah, disitulah kita melihat. Nah, apalagi yang bisa diproduksi oleh POS adalah basket size. Artinya, hari itu berapa invoice yang kita dapatkan, yang kita keluarkan. Nah, masing-masing belum cukup dengan berapa invoice, basket size-nya berapa, apakah di bawah 100.000 atau di bawah 100.000. Nah, ini dia. Untuk apa basket size itu? Artinya kita akan mengevaluasi basket size itu, apakah cocok dengan pola ataupun karakteristik customer kita di sekitar situ. Contoh, apabila customer kita ada di Kebayoran Baru, di Jakarta, basket size 75.000, ya berarti itu terlalu rendah. Berarti kita ada sesuatu yang kurang. Nah, inilah yang kita tingkatkan. Tetapi kalau itu di Solo ataupun di Semarang, 75.000, itu basket size-nya sudah cukup gede, karena daya beli mereka lebih rendah. Sementara di Jakarta, apalagi di Kebayoran Baru, kalau 75.000, apa yang salah? Nah, ini yang kita coba lihat. Teman-teman, optimasi POS itu kita lakukan setiap hari. Seperti yang sudah-sudah. Kenapa setiap hari? Nah, ini dia. Kenapa setiap hari? Karena bisnis restoran adalah tergolong fast moving business. Jadi kalau kita evaluasi mingguan, itu sudah telat. Nah, kalau harian, kita katakanlah manajer owner ya, itu melakukan interaksi kepada seluruh tim itu secara harian. Percayalah kepada saya ataupun pengalaman saya, dengan melakukan optimasi harian, komunikasi harian, itu akan memotivasi semangat teman-teman. Nah, kembali lagi, harian itu apa? Jadi kita bisa lakukan reporting sales setiap hari. Jadi kita lihat resto A, resto B, resto C. Setiap hari berapa persen gitu. Naiknya berapa rupiah gitu ya. Penghasilannya berapa rupiah. Nah, inilah yang kita lakukan. Kemudian hari berikutnya, mana yang konsisten, mana yang naik atau yang turun. Nah, ini teman-teman harus bisa bikin tren. Cuman, kalau kita yang bikin tren, business owner akan berat. Tetapi kita mempunyai tim di balik layar POS, tim accounting,
yang bisa memberikan laporan harian dan tren seminggu itu. Nah, kemudian teman-teman, ketika sudah seminggu berjalan, maka kita bisa lihat bagaimana tren itu Senin dibandingkan Senin minggu lalu, Selasa dibandingkan dengan Selasa minggu lalu, Rabu dibandingkan dengan Rabu minggu yang lalu. Bagaimana trennya gitu. Nah, tentu saja ini yang akan menarik untuk dilihat. Kemudian Senin sini setelah jumlah penjualannya dan jumlah invoice-nya kepegang, berapa basket size-nya dibandingkan Senin minggu yang lalu. Oh, ternyata minggu yang lalu tinggi sekali, basket size-nya 100.000. Setelah kita usut, disitulah tanggal 25 atau tanggal 27. Oh, ini setelah gajian ternyata ada pola kenaikan di situ. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Inilah manfaatnya POS, teman-teman. Kemudian, kita harus memberi motivasi, memberi semangat kepada tim-tim, ya, dari 30 resto atau 10 resto yang kita punya, ya, atau bahkan cuma 5 resto, mana yang paling tinggi penjualannya konsisten. Kalau saya sarankan adalah tinggi dan konsisten, jangan tinggi tapi naik turun, ya kan? Nah, itu dia. Kalau yang tinggi konsisten, kita berikan apresiasi, kita berikan pujian. Ketika kita melakukan Zoom dengan mereka, ya, kita pujian, oh ternyata outlet BRI Tower, kita memberikan nilai yang bagus. Selamat begitu. Bagi yang lain, tolong coba memberikan yang terbaik. Nah, itulah fungsi POS, ya, itu yang akan memberikan hal yang bagus. Nah, POS yang bagus lagi adalah POS yang terhubung dengan inventory. Jadi kita bisa melakukan persediaan-persediaan yang cukup. Nah, POS juga berfungsi ketika di bulan PID gitu naik 20%, ya kan? Jadi kita inventory kita setiap akhir bulan harus ditambah, diyakinkan harus ada tambahan. Jadi tidak terjadi loss sales. Kemudian kalau kita mau promo misalnya untuk meningkatkan di bulan di tanggal-tanggal tengah bulan, tanggal 10, tanggal 15, kita bisa melakukan promo 25% off. Tapi hati-hati, inventory kita tidak boleh hilang, tidak boleh kurang. Jadi itulah pergunanya POS itu, kita bisa melihat berapa sales kita dan berapa inventory kita. Nah, itulah teman-teman kegunaan dari POS, mengoptimalkan POS untuk meningkatkan sales kita. Jadi semua teman-teman kita giring kepada budaya monitoring sales secara harian. Opportunity-nya di mana? Apakah jumlah tamunya yang kurang ataukah apakah nilai basket size-nya yang kurang. Nah, dengan selalu membandingkan dengan teman-teman yang lain, artinya semangat kompetisi atau semangat belajar itu muncul di antara kita semua. Dan inilah yang kita lakukan. Saya mensarankan kepada senior manager atau business owner untuk melakukan motivasi terus, dorongan terus untuk maju berdasarkan data-data yang ini. Kemudian yang top performance di dalam Zoom meeting ataupun dalam coordination meeting bisa diminta untuk menceritakan 2 kunci kesuksesannya dia, supaya ini akan menjadikan motivasi bagi dia dan juga motivasi bagi teman yang lain untuk mengaplikasikan best practice yang ada. Demikian POS manfaat-manfaatnya bagi kita. Semoga kita semua tambah yakin dengan POS optimasi, penjualan kita semakin bertambah. Demikian teman-teman. Nah, tentu saja kalau kita belum terbiasa dengan POS, perlu pendampingan dan sebagainya, kami dengan senang hati akan berbagi pengalaman, mentoring, ataupun berpartner, ya, untuk menggunakan POS itu sebagai alat meningkatkan penjualan. Begitu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.